Ini ada undangan putar lagi. Hai hai hai, assalamualaikum Sobat Garden. Balik lagi nih sama aku di Hani Farida Small Garden. Jadi hari ini aku mau ajak kalian buat berkebun lagi. Tetapi berkebun kali ini aku mau ajak kalian buat petik daun singkong. Nah teman-teman, kebetulan di sini aku nanam singkong di selatan rumah mesku. Aku nanamnya itu di tempat yang nggak terlalu luas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menganggap ini adalah tempat yang luas, kalian salah. Ini tuh adalah tempat sempit, kurang lebih. Ini tempatnya yang aku tanami singkong ini hanya 2,5 meter kali 3 meter. Dan itu pun medianya yang ada di bawah ini bukan tanah, tapi gerasa teman-teman. Tumpukan gerasa bekas hasil dari bangun yang dulu kayak gitu. Dulu aku pernah nanam sayur di sini, kurang baik teman-teman untuk pertumbuhannya kalau kita tanam langsung di tanahnya, karena ya kebanyakan di sini pasir, terus kayak kerikil kecil-kecil, otomatis pertumbuhannya juga nggak maksimal. Akhirnya aku merubah ya, berpikir kira-kira apa yang bisa aku tanam di sini ya. Akhirnya tercetuslah aku menanam si singkong ini, dan ini sudah tanam yang ketiga kalinya kalau nggak salah. Yang pertama, kedua sudah pernah panen, juga sudah aku buat video, kalian bisa tonton di videoku sebelumnya. Oke lanjut, jadi pagi ini teman-teman setelah aku mendapatkan asupan sayur dari kebun sendiri, salah satunya adalah daun singkong ini nanti bakalan kita masak. Tapi aku juga heran ya kok bisa ya tumbuh, padahal ini tempatnya tuh panas banget teman-teman. Kuncinya adalah kita juga wajib buat nyiram. Kalau musim kemarau biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali di sini pasti aku siram. Tapi karena hari ini musim hujan sudah datang, jadi kita menghemat, nggak siram-siram dulu kayak gitu. Yuhu, hari ini kita dapat setekem atau seikat kalau di daerahku namanya daun singkong. Lanjut ya teman-teman, kita mau ambil cabai. Jadi cabai di sini aku ceritain ya ke kalian sedikit aja. Ceritanya tuh gini teman-teman, ini adalah cabai dari hasil limbah dapur. Jadi hasil dari limbah dapur, cabai-cabai yang kering yang udah busuk itu biasanya aku tebar kayak itu di polybag atau aku semai. Ya udah, nggak aku apa-apain, cuma aku buang gitu aja. Terus akhirnya tumbuh tuh kan, bibit-bibitnya banyak. Akhirnya aku pindah ke polybag dan bisa jadi cabai sebesar ini. Tapi sayangnya di sini aku nanamnya itu polybagnya kekecilan. Ini yang dipakai ukurannya 35 kali 35. Nah, afdolnya kalau buat cabai itu ya kalau nggak ukuran 40 ya ukuran 45 kali 45 itu idealnya. Tapi nggak masalah ya teman-teman, kalau di sini aku nanam cabenya itu kebanyakan yang aku tanam ya cabai rawit, karena cabai rawit itu menurutku lebih tahan terhadap apapun ya, daripada aku harus nanam cabai keriting, cabai merah besar. Pernah sih teman-teman nanam cabai keriting, tapi ya hasilnya sebelum sampai tua dia sudah banyak yang kena busuk buah, jadi aku kurang suka. Akhirnya ya udah di sini aku tanam si cabai keriting. Dan kalau di depan aku juga nanam cabai merah besar, tapi nggak banyak ya teman-teman, hanya beberapa polybag saja. Sejauh aku ya di kebunku punya tanaman cabai, aku tuh jarang banget beli cabai di luar. Bahkan aku nggak tahu harga cabai sekarang itu berapa, lagi mahal atau lagi murah, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Karena setiap mau masak aku hanya pakai cabai yang ada di kebunku ini teman-teman. Lanjut ya teman-teman, kita ke next video. Jadi hari ini setelah kegiatan petik sayur sama petik cabai, aku mau bersihin si daun pisangku ini. Jadi untuk perawatan daun pisang tanduk itu, semakin dia meninggi otomatis ada daun-daun tua yang sudah layu seperti ini. Ini wajib buat kita pangkas atau kita pruning ya teman-teman. Biar apa? Biar lebih indah kebun kita. Dan yang pastikan di sini aku memanfaatkan tajuk dari si daun si pohon pisang ini untuk supaya tanaman sayurku yang ada di bawah itu enggak langsung kena sinar matahari gitu, karena intensitasnya di rumahku itu kalau lagi panas-panasnya waduh panas banget.
Dan di sini aku juga mau benerin ya teman-teman, rambatan untuk labu siamku ini entah kenapa ini kok bisa ambruk roboh kayak gini, apa karena memang sudah lapuk kayunya. Dan karena di sini aku gak ada kayu sama sekali dan hanya ada bambu, ya udah deh kita pasang aja dulu, yang penting dia bisa berdiri tegak gitu ya teman-teman. Ya seperti ini, kalau punya hobi kebun tuh kita kekreatifannya di sini diuji banget, karena bagaimana kita memanfaatkan ya barang seadanya tetapi supaya bisa bermanfaat dan bisa jadi solusi gitu lah kurang lebihnya. Dan ngomong labu siam ini ya teman-teman, ini adalah labu siam yang berhasil aku tanam di daerah dataran rendah, karena aku itu nanam berkali-kali, ada 8 kali itu gagal. Kemungkinan ini yang ke-9 kalinya dia bisa hidup dan tumbuh. Ya hanya satu ini tok teman-teman, gak ada yang lain. Di sini aku berusaha keras buat nata, tapi aku juga bingung ya ini nanti gimana kalau sudah aku pasang. Akhirnya aku copot lagi, terus mau aku ambil dari bawah, nanti kita tarik gitu teman-teman ke atas biar bisa jadi penopang. Tuh kan kurang lebihnya kayak gini. Nanti kalau misalkan posisinya sudah pas, jadi kita tinggal nali ujungnya sini sama ujung sana kayak gitu. Ya seperti ini teman-teman pekerjaan alhasil karyaku, walaupun jelek kalian jangan tertawain ya. Oke lanjut, karena sebelah sini tuh kelihatannya cukup kurang enak dipandang mata, akhirnya aku memutuskan buat membersihkan area yang sebelah sini. Di sini banyak banget rambatan-rambatan untuk ubi jalarku ini sudah mulai menjalar kemana-mana. Ini waktunya kita pruning, kita bersihkan, kita rapikan ya. Ya seperti ini kurang lebihnya kalau kita punya kebun itu kita juga harus mau merawat sekelilingnya. Gulma-gulma yang tumbuh, terus tanaman kita yang menjalar kemana-mana, ini harus kita rapikan, kita tata supaya apa, keindahannya terjaga dan kita betah di sini teman-teman. Juga untuk menghindari kebun kita biar tidak dihuni sama ular, kalajengking kayak gitu, jadi aman. Di sini aku percepat ya teman-teman biar cepet proses membersihkannya. Ya kurang lebihnya seperti inilah teman-teman. Kalau aku lagi ngebun di kebun mini itu ada aja yang aku ambil dan yang aku lakukan. Jadi kalian jangan heran kalau aku pagi sampai sore itu bisa betah banget di kebun. Lanjut ya teman-teman, di sini aku juga mau ambil pisang Ambon yang udah tua, karena aku masih bisa buat panennya. Aku juga tidak memerlukan bantuan paksu. Biasanya kalau aku nggak bisa aku minta tolong paksu sih, tapi karena masih bisa aku handle, ya sudah kita panen sendiri. Wow, di sini tuh kalau aku biasanya panen pisang ini panenan yang paling aku suka, karena kenapa teman-teman, ini nanti kalau habis aku panen yang satunya tua, terus yang satunya itu aku panen, nanti yang depan pasti sudah mulai muncul buahnya lagi. Jadi kalau pisang di sekeliling rumah mesku itu produktif terus kayak gitu teman-teman. Dan masya Allah hari ini kita bisa panen pisang segini banyaknya. Rezeki hari ini lancar banget ya. Semoga saja rezeki teman-teman juga lancar hari ini dan seterusnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kedebak pisangnya di sini teman-teman, biasanya aku gunakan untuk raised bed, tapi untuk pelepahnya yang kecil-kecil itu biasanya nanti aku cacah kayak gitu terus buat mulsa ataupun buat pupuk. Tapi karena hari ini kayaknya waktunya nggak nutut karena masih banyak agenda yang mau aku selesaikan, tapi nggak apa-apa, ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Karena nanti di next video aku bakalan ajak kalian buat seru-seruan lagi di kebun kecilku. Semoga apa yang aku sajikan bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya Sobat Garden. Dan tentunya kalian jangan kemana-mana, terus ikuti kegiatanku berkebun. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah panen, ada daun singkong, terus ada cabai, sama ada pisang Ambon. Terima kasih teman-teman yang sejauh ini ikut aku berkebun, dan untuk keseruanku berkebun selanjutnya kalian tetap ikuti di channelku Hani Farida Small Garden. Bye bye. Halo. Ada mana ini, Abu? Yang mana?